Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Setinggi-tinggi puji, sedalam-dalam syukur hanya kepada Allah Azza wa Jalla Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bersyukur sebagai hamba yang bersyukur. Salawat dan salam tak pernah bosan-bosannya kita serahkan kepada junjungan alam, anak dari Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau, yang mana mereka telah bersama-sama dengan Rasulullah dalam memperjuangkan agama. Ke laut sama berdayung, ke gunung sama mendaki, rela anak menjadi yatim, istri menjadi janda, langkah sekata, jiwa sehati. Dengan semangat dan dengan tetesan darah para syuhada, Islam berhasil diproklamirkan di seluruh pelosok bumi ini. Takdim kami kepada Abun selaku pimpinan pesantren Babul Ulum yang kami muliai, para dewan guru yang telah mengajari kami dengan penuh kasih sayang, yang kami hormati para dewan juri yang sedang menilai gerak-gerik kami pada malam yang berbahagia ini, yang kami hormati dan yang kami sayangi para hadirin dan teman-teman yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tengku moderator yang telah memanggil nomor undian saya. Guna dan maksud saya berdiri di hadapan teman-teman semua bukan untuk mencari nama, tapi betulin agama. Saya berdiri sejenak di sini hanya untuk mengupas satu syarahan pidato yang berjudul Membangun Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Bangsa Tercinta ini. Saudara-saudara sedang yang mulia, bila kita berbicara tentang membangun generasi, maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Imam Jalaluddin, hal ini memberi perintah kepada para pemimpin bangsa, orang tua, jangan sampai meninggalkan yang iman dan fisiknya lemah, otaknya payah, serta akhlaknya sayyi'ah. Hal ini senada dari ungkapan Bapak Profesor Insinyur B.J. Habibie. Beliau pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh generasi muda kita. Yang pertama, lemah harta. Kedua, lemah ilmu. Ketiga, lemah fisik. Keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, lemah akhlak. Oleh karena itu, ingatlah wahai saudara-saudaraku, inna fi yadi syubbanil amran ummah wa fi aqdamihim hayyataha. Sesungguhnya terletak pada tangan pemudalah nasib suatu bangsa, wa fi aqdamihim hayyataha, dan terletak pada derap kaki mereka lah hidupnya suatu bangsa. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda dan pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan di dalam sabdanya, yang artinya sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dalam segalanya ia lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, cukuplah bagi kita sebagai generasi umat Islam saat ini, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang teristimewa, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Al-Quran merupakan sebaik-baik petunjuk hidup, sumber kebahagiaan dan jalan keselamatan. Meyakini dan meridai semua hal-hal yang telah Allah atur di dalam Al-Quran yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau kita meyakini Islam sebagai agama yang benar di sisi Allah, pasti meyakini pula wahyu Allah, yakni Al-Quran, dan meyakini pula Nabi pembawanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagi kita sebagai generasi penerus perjuangan Islam saat ini, apa percaya saja sudah cukup bagi kita? Nah, saudara-saudara, perlu diketahui bahwa tidak diterima amal soleh tanpa iman, dan tidak pula dianggap iman tanpa amal soleh. Keduanya, kata Nabi, harus seiring. Iman ibarat akar pohon, dan amal soleh adalah buahnya. Buah yang banyak serta manis merupakan bukti dari kesuburan pohon, dan pohon yang kuat menyebabkan terawatnya buah yang baik. Oleh karena itu, keimanan dan perbuatan
ketaatan sangat erat hubungannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka membangun generasi Qur'ani untuk kejayaan bangsa Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Quranul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, agar menjadi generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani adalah generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, meyakini kebenarannya, memahaminya, serta mengamalkannya dalam aspek kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mencetak sebuah umat yang kuat akidahnya, benar ibadahnya, bagus akhlaknya, serta tinggi peradabannya hanya dengan Al-Quran. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya berpesan kepada umatnya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul." Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Dalam rangka membangun generasi Qur'ani untuk kejayaan bangsa Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Quran. Dengan dibutuhnya motivasi, partisipasi yang nyata dari setiap individu, baik itu keluarga, tempat mencari ilmu, maupun masyarakat. Semoga kita termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, harta berlipat-lipat, negara berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan negara bangsa Indonesia menjadi negara yang thayyibah serta selalu menjunjung tinggi syariah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan. Akhirul kalam, tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang turun dari mimbar tadi atas nama Azra Inayatullah Syahidah berasal